Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksud DPR. Kan DPR kan belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Umum, keluarga besar Golkar, teman-teman media yang saya hormati. Nungguin saya dari pagi ya? Hah? Dari kemarin. Dari semalam. Oh ya? Udah di WA. Siap. Ya ini kan baru nyampe ya. Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, memberi tanggapan singkat terkait status dirinya di PDI Perjuangan usai diusung oleh Partai Golkar untuk menjadi bacawa pres mendampingi baca pres Prabowo Subianto. Ia hanya mengatakan bakal memberikan penjelasan lebih lanjut. Gibran juga menyebut dirinya sudah berkomunikasi dengan PDIP terkait sikap dan perkembangan terkini. Pada siang hari ini, untuk selanjutnya akan kami koordinasikan, akan kami tindak lanjuti bersama dengan Pak Prabowo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran sebelumnya juga sudah menerima tawaran Partai Golkar lewat Rapimnas yang mengusung Prabowo Subianto dan dirinya sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Ia menyatakan terima kasih untuk keputusan itu. Gibran juga menindaklanjuti usulan itu dengan berkoordinasi bersama Prabowo. Ia mengatakan terima kasih kepada keluarga besar Partai Golkar. Dirinya sangat apresiatif hasil Rapimnas Partai Golkar. Tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden dari Partai Golkar dalam pemilu tahun 2024. Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan arahan dan persetujuan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tahun 2023 tanggal 21 Oktober 2023 menetapkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional 2 Partai Golongan Karya tentang penetapan calon presiden dan calon wakil presiden Partai Golongan Karya di dalam pemilu tahun 2024. Pertama, menetapkan, mengusung dan mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Kedua, menetapkan, mengusung dan mendukung Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia dari Partai Golongan Karya periode 2024-2029. Ketiga, memberikan mandat dan kuasa penuh kepada Ketua Umum Partai Golongan Karya Bapak Dr. Insinyur Erlangga Hartarto untuk mengambil dan atau memutuskan kebijakan-kebijakan strategis dalam menyikapi dinamika politik di Indonesia di kemudian hari. Keempat, bahwa dengan adanya keputusan Rapimnas 2 Partai Golongan Karya pada tanggal 21 Oktober 2023 tentang calon presiden dan calon wakil presiden, maka mencabut seluruh keputusan-keputusan tentang calon presiden dan wakil presiden sebelumnya.
Sementara itu, Partai Golkar resmi mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres Pilpres 2024. Keputusan tersebut diumumkan oleh Ketua DPP Partai Golkar, AC Hasan Sadili, dalam Rapimnas Partai. Usulan itu nantinya akan dibawa dalam pertemuan forum Ketua Umum Partai Koalisi. Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka bersama para kepala daerah milenial dari PDIP, termasuk Wali Kota Medan Bobi Nasution, ditugaskan oleh PDIP menjadi juru kampanye dan juru bicara Ganjar Pranowo Mahfud MD. Hal itu tertuang dalam surat instruksi dan penugasan PDIP kepada para kepala daerah kader PDIP tertanggal 19 Oktober 2023. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai juru kamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Saya akan sebutkan ya sebentar. Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta, 37 tahun. Jadi seluruh kepala-kepala daerah yang muda ini ditugaskan untuk menjadi juru kamnas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyindir pihak yang ingin mengambil jalan pintas menjelang Pilpres 2024. Hal ini merespon kabar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan berlabuh ke Golkar. Hingga saat ini Gibran adalah kader PDIP, sama seperti ayahnya Jokowi. Mengusulkan, saya tanya dulu, mengusulkan dan mendukung Mas Gibran Rakabuming Raka untuk kita pasangkan dengan Pak Prabowo sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. Udahlah Mas Gibran, jangan maju dulu lah daripada nama Pak Jokowi ini rusak itu. Kok seolah-olah Pak Jokowi betul-betul menskenariokan berbagai instrumen kekuasaan ini hanya sekedar untuk mencalonkan seorang Mas Gibran, yang prestasi Mas Gibran sendiri kan wali kota yang sangat bagus, yang baru 2 tahun menjabat, dan Pak Jokowi 10 tahun yang luar biasa ini menjadi hilang hanya gara-gara pencalonannya Mas Gibran. Politikus senior PDIP, Arya Bima mengaku tidak ikhlas apabila Presiden Jokowi dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mendukung bakal calon presiden di luar partai PDI, termasuk Prabowo Subianto. Tidak hanya itu, Arya juga menyinggung manuver Presiden Jokowi yang beberapa kali menunjukkan sikap dukungan kepada Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo. Tapi yang kami sangat khawatir sebagai sesama kader Pak Joko Widodo, Mas Gibran, kami dari Strukturja PDI ini kan ada kesan di akhir masa jabatan Pak Jokowi ini dipersepsikan lewat berbagai wacana publik yang ada di media sosial, yang ada di mainstream, di online, kok seolah-olah menjaga berbagai usaha kekuasaannya yang akhirnya disiapkan betul hanya sekedar untuk putranya. Kan ini bukan karakteristik dan cara Joko Widodo. Adapun manuver Jokowi makin terlihat dengan pergerakan politik kedua putranya, yakni Gibran dan Kaisang Pangarep. Untuk itu, Ari mempertanyakan ke Jokowi alasan dinamika itu bisa terjadi. Padahal, semua pencapaian sudah diberikan oleh PDI kepada Jokowi, hingga akhirnya menduduki kursi presiden. Ari pun mewajarkan pernyataan Ketua DPP PDI Puan Maharani yang menanyakan sikap Presiden Jokowi di pemilu 2024. Saat itu Puan menanyakan, Pak Jokowi masih mendukung Ganjar atau yang lain? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya, tolong ditanyakan. Saya juga mau tahu jawabannya. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Menurut Arya, pernyataan itu tidak mungkin terlontar dari Puan jika kondisinya baik-baik saja. Itu pertanyaan retoris dari Puan Maharani menjadi sesuatu yang salah tentang dukungan Jokowi ke Ganjar dan Mahfud MD. Semuanya diserahkan ke Jokowi. Ini yang saya sampaikan, Mbok Yao, ya, Pak Jokowi untuk kali ini jangan sampai mengizinkan Mas Gibran. Tapi keputusan Mahkamah Konstitusi itu memberikan ruang pada anak muda yang akan berkontestasi sebagai presiden dan calon wakil presiden. Saya kira sangat bagus dan PDI pun sangat mendukung ya. Yang jadi masalah pada saat itu dikonotasikan hanya untuk seorang karpet merah, seorang Mas Gibran yang putranya Pak Presiden Jokowi. Ini yang sebenarnya membuat
membuat PDI Perjuangan menjadi tidak ikhlas untuk sampai Mas Gibran itu mencalonkan sebagai calon wakilnya Pak Prabowo. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengemukakan bahwa seseorang dalam berpolitik menggunakan cara-cara yang curang, maka yang bersangkutan akan memperoleh bencana. Hasto menekankan bahwa seluruh pihak menghindari cara-cara curang dalam berpolitik, sebab Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa membangun masa depan bangsa dengan jumlah penduduk yang mencapai 300 juta jiwa. Keputusan belum diambil dan kita tunggu saja, tapi saya juga intens berkomunikasi dengan Mas Gibran. Bahkan belum lama ini seluruh kepala daerah dari PDI Perjuangan yang muda-muda itu ditugaskan sebagai Jurkamnas, juga sebagai juru bicara di wilayahnya masing-masing. Saya akan sebutkan ya sebentar. Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta, 37 tahun. Jadi seluruh kepala-kepala daerah yang muda ini ditugaskan untuk menjadi Jurkamnas dan juga sekaligus juru bicara Ganjar. Menurut Hasto, kehadiran Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden justru membuat sambutan yang positif bagi masyarakat. Deklarasi nggak diundang, Mas? Deklarasi nggak diundang, Mas? Ya. Ada perintah untuk nonton bareng, Mas, atau nonton daring, Mas? Kapan, Mas? Dengan nonton? Ya, iki bari iki ya. Aku tak ngerampung kayak gawe. Nonton di mana, Mas? Ke DTC atau di kamar? Nanti ya. Yuk. Makasih. Tak ngerampung kayak gawe. Ya. Memang tidak diundang ke acara deklarasinya ya, Mas ya? Ya, Mas ya. Yang bertemu dengan Pak Hasto itu memang sama ketua TPNGP, Mas ya? Pertemuan dengan Hasto dengan ketua. Katanya nanti bertiga sama Mas. Iya, nanti dijadwal ulang. Itu soal kepastian dengan masuk atau tidaknya, Mas? Nanti dijadwal ulang. Kita ketemu dulu, ya. Pun ya. Jadi nggak berfix nggak jadi hari ini ya, Mas? Nggak jadi hari ini kan deklarasi. Ya. Mas ya. Maaf, Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, mengaku tidak diundang di acara deklarasi calon wakil presiden yang mendampingi Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. PDIP resmi mengusung Mahfud MD sebagai cawapres 2024 mendatang, mendampingi Ganjar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Gibran mengatakan ia mengaku tidak diundang. Putra sulung Jokowi tersebut mengatakan akan ada acara nonton bareng secara daring untuk melihat deklarasi yang diadakan di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Namun Gibran mengatakan akan menyelesaikan pekerjaan Pemkot Solo terlebih dahulu. Tidak diundang ke acara deklarasinya ya, Mas ya? Ya, Mas ya. Yang bertemu dengan Pak Hasto itu memang sama ketua TPNGP, Mas ya? Pertemuan dengan Hasto dengan ketua. Katanya nanti bertiga sama Mas. Iya, nanti dijadwal ulang. Itu soal kepastian dengan masuk atau tidaknya, Mas? Nanti dijadwal ulang. Kita ketemu dulu, ya. Pun ya. Jadi nggak berfix nggak jadi hari ini ya, Mas? Nggak jadi hari ini kan deklarasi. Ya. Mas ya. maaf. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD resmi menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat deklarasi bersama partai koalisi di kantor DPP PDIP. Gibran pun kembali menegaskan bahwa dari awal ia tidak diundang di acara tersebut.